Ya, untuk mengerjakan ini kita masuk ke peluang. Nah, kaidah pencacahan ini bisa diartikan sebagai suatu cara untuk menjumlahkan. Itu ya, namanya kaidah pencacahan. Mencaca itu kan menjumlahkan. Bisa juga diartikan dengan mengiris kecil-kecil, tapi nggak mungkin kita iris kecil-kecil di sini. Tapi pencacahan itu adalah penjumlahan. Itu ya. Nah, nomor 1, aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, perhatikan yang nomor bagian A. Bila tersedia 5 tempat duduk, berarti ada 5 tempat duduk nih. Jadi untuk menjawabnya sebenarnya ya harus kita buat 5 tempat duduk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 tempat duduk di situ. Lalu dan ada 5 orang yang menduduki tempat tersebut. Ada 5 tempat duduk, ada 5 orang yang mau mendudukinya. Nah, berapa macam susunan yang dapat terjadi? Contohnya ada 5 kan, bilanglah si A, si B, si C, si D, dan si E. Nama-nama orangnya lah, nama 5 orang. Lalu mereka itu berduduk bersamaan, ya kan? Berduduk bersamaan. Maka ini anggaplah ini kursi pertama. Anggaplah kursi pertama. Maka peluang mereka yang 5 orang ini untuk duduk di kursi pertama itu adalah berapa kali? Mereka semua punya peluang untuk duduk di kursi pertama kan? Ya, mereka bisa 5 orang di antara mereka itu bisa menjadi duduk di kursi pertama. Oke? Nah, kursi kedua sekarang masuk di sini. Kalau kursi pertama udah, misalnya yang duduk di kursi pertama anggaplah si A. Gak mungkin si A duduk lagi di kursi kedua. Betul? Betul, karena mereka itu duduk bersamaan. Maka yang pertama adalah posisi pertama, kursi pertama itu bisa diduduki oleh mereka yang berlima itu. Maka kita tulis 5 orang di sini. Yang kedua, ya 4 orang lah yang bisa menduduki kursi kedua ini, karena kursi pertama udah 1 orang yang duduk di situ. Setelah yang 4 itu duduk, anggaplah berarti udah 2 orang duduk kan? Berapa lagi yang bisa duduk di sini? 3 orang lagi. Yang duduk di sini? 2. Yang duduk di sini? 1 orang. Lalu kalikanlah semua. Maka yang namanya berapa susunan berarti kita kalikan. 5 dikali 4 20. Ya, 20 dikali 3 6 ya. 60 dikali 2 120 dikali 1. Nah, 120 karena dibilangnya berapa susunan, maka kita bilang 120 susunan. Oke? Jadi 120 susunan cara kita bisa duduk di kursi yang 5 itu, dan kita ada 5 orang. 120. Kita ubah-ubah contohnya kita, maka 120 cara kita itu bisa duduk di kursi tersebut dengan pola yang berbeda-beda. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan yang bagian B. Ada berapa bilangan yang terdiri atas 3 angka ya? Berarti kalau udah 3 angka, nanti kamu buat dulu petak-petaknya. Ada 3, 1, 2, 3. Oke. Berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 jika dalam bilangan tersebut tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa kita isi di dalam angka-angka yang 3 ini. Tapi ingat, dalam bilangan tersebut tidak boleh ada pengulangan, tidak boleh ada angka yang sama. Maka angka pertama berapa yang bisa kita tulis di sini? Ada 3 katanya. Ada berapa bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1 sampai 5 jika dalam bilangan tersebut tidak boleh ada angka yang sama. Maksudnya di angka tersebut tidak boleh 2 kali dia duduk. Ya, maksudnya tidak boleh dia 3 angka ini masuk ini ya. Dari sini kan kita bisa tulis menjadi 1, contoh 2, 3 itu 3 angka. Oke, atau 2, 3, 4, 7 3 angka. Tapi dia tidak boleh menjadi ini 2, 2, 3 karena ini 2 angka yang sama, nggak boleh. Itu maksudnya yang 3 angka ini tidak boleh ada angka yang sama. Harus setiap angka yang 3 ini tidak boleh ada 1 atau 2 di antara mereka itu sama. Nah, menurut kalian angka pertama yang di sini kita tulis berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dulu. Ya kan? 5. Boleh si 1, boleh si 2, boleh si 3 masuk, boleh si 4 masuk, boleh si 5 masuk. Mereka dulu bisa 5 orang bisa masuk ke situ. 5 angka.
Angka kedua berapa? Angka kedua di sini berapa? Kita tulis. Kalau angka kedua, perhatikan, kalau angka kedua katanya tadi kan tidak boleh ada yang sama. Gak mungkin lagi contoh yang 5 ini udah masuk ke anggaplah bukan angka 5 karena kebetulan di situ kita tulis 5. Angka 1. Contoh angka 1 duduk yang pertama duduk di sini. Dia nggak boleh lagi mengisi angka selanjutnya. Karena apa? Karena tidak boleh ada angka yang sama. Tidak boleh ada yang angka sama. Berarti berapa angka lagi yang bisa masuk ke sini? 4 angka. Berarti kalau yang satunya udah duduk di sini duluan, maka yang boleh duduk di kursi kedua ini hanya 2, 3, 4 dan 5. Nggak boleh lebih. Lalu kalau angka ketiga berapa lagi? 3. Iya, cuma 3 angka lagi yang bisa masuk ke situ. Ya boleh di antara 2 atau 3. Yang penting yang bisa menduduki posisi ketiga, urutan ketiga angka yang dibilangnya yang 3 angka ini hanya 3 angka. Mau siapapun itu mereka, yang penting hanya 3 yang bisa berada di situ. Jadi hasilnya berapa? 5 dikali 4, 20. 20 dikali 3. Nah, 60. Berapa bilangan yang 60 angka lah di sini. Jadi kalau kita susun, contoh 1, 2, 3, lalu lagi 1, 2, 4, 1, 2, 5. Pokoknya nggak ada angka yang sama, maka ada 60 susunan dari 3 angka tersebut. Ya? Oke, gimana? Bisa yang bagian A dan bagian B dulu. Walaupun agak bingung ya kan? Oke, kita lanjutkan. Yang bagian C. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka tanpa pengulangan, ya? Berarti tanpa pengulangan tidak ada angka yang sama. Tanpa pengulangan berarti 4 angka. 4 angka yang dapat disusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut kalian berapa? Sesuai dengan yang kita buat di sini tadi. Ayo coba. Kalian coba isi berapa susunan? Ayo berapa? 6. Pertama 6. Ditulis. Nah, begitu. Ya, yakin ya? Kenapa nggak 7? Padahal kamu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka di atas sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 6 kamu buat di sini? Gak apa-apa sih kalau kalian bilang 6 dengan alasan. 6 Pak, tapi alasannya kenapa? Gak mungkin 0 yang angka pertama. Iya kan? Itu alasannya. Gak mungkin 0 Pak, kalau 0 itu kan jadi gak 3, jadi gak 4 angka jadinya kalau 0 masuk di pertama. Jadi hanya 3 angka lah itu. Kan gitu? Benar gak alasannya? Benar. Gak boleh 0 di pertama, karena kita maunya 4 angka. Ya kan? 4 angka yang pertama, maka ya 0 ini tidak boleh kita masukkan di pertama dulu Pak, karena ya jadi 4 angka jadinya kalau ada 0 di situ. Lalu berapa angka setelah ini? Kalau ini 6, oke Bapak benarkan 6. Nah ini tanpa pengulangan, ya berarti tidak boleh ada angka yang diulang. Apakah angka kedua boleh masuk 0? Kenapa tidak boleh masuk 0 di angka kedua? Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0 sampai 6 tanpa pengulangan? Satu, yang pertama kamu bilang tadi 6 di sini, mungkin secara Pak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu nggak yakin, nggak sadar bahwa di sini ada 0. Nah, kalau misalnya 0, 4, 5, 6 contohnya, berapa angka itu? Menurutmu? 3 angka, ya, 3 di situ. Maka yang 0 di sini tidak ikut yang pertama di susunan angka pertama kita, tidak ikut. Tapi kalau misalnya jadi 4, 0, 5, 6, berapa angka itu? Nah, apakah benar kalau misalnya Bapak tulis 6 di sini kembali? Kenapa tidak? Iya, tidak diulang memang kan. Contoh gini, anggaplah yang angka pertama masuk di sini adalah contoh si
si 5 lah, angka 5 ya. Contoh angka 5 masuk di sini. Oke, berarti tanpa pengulangan si 5 itu tidak boleh masuk di urutan kedua setelahnya. Gak boleh 5506 contoh, gak boleh. Jadi yang 5 dua kali tidak boleh. Itu namanya pengulangan. Maka 5, lalu berapa lagi sisanya? Angka yang tersisa setelah contoh yang 5 masuk ke dalam urutan pertama. Berapa lagi? 6 lagi. Maka 6 dulu. 6 lalu 5 lalu 4. Oke, 6 5 4. Ya kan? Walaupun angka-angkanya sampai 7, tapi kalau kamu tidak bisa menelaahnya maka salah susunannya. 6 yang pertama 6 karena 0 tidak masuk. Lalu setelah contoh angka di atas, maksudnya salah satu di antara yang 1 sampai 6 masuk di posisi pertama, maka posisi kedua itu bisa diisi oleh si 0. Dia bisa masuk ke dalam situ. Jadi sisanya berapa lagi? 6 lagi. Kalau udah masuk yang di posisi ini, yang 6 ini, maka tinggal sisanya di 5. Lalu ke 4. Maka berapa ini? 6 dikali 6 36. 5 kali 4 20. 20 dikali 36 20. 2 dikali 36 72. 720 susunan. Ya, 720 susunan. Oke. Coba di bagian D. Berapa banyak di atas 3 angka ya sekarang? 3. Oke. Berapa banyak susunan yang terdiri atas 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2 dan seterusnya jika tiap-tiap angka boleh diulang. Berarti mereka itu boleh 2 kali masuk ke tempat yang sama. Boleh masuk misalnya 2, 2, 3. Berapa? Tulisan pertama Bapak tulis di sini berapa? Berapa banyak angkanya? Kalau di kota-kota ini ya berapa banyak angka ya, bukan angka yang di atas ini ya. Kalau udah masuk ke sini berapa banyak angka yang bisa masuk ke posisi pertama, urutan pertama angka kita. Berapa? Susunan yang terdiri atas 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 0 sampai 5. Jika tiap-tiap angka boleh diulang, maka pertama ini berapa Bapak tulis? 5. Yakin 5? 5 ya? Oke. 5. Lalu setelah itu berapa lagi? 5. Lalu setelah itu? Yakin ya seperti ini? 2, pokoknya dia boleh diulang. Berarti 5 kali 5? 25 kali 4. 100 susunan. 5 lalu 5 4. Perhatikan sekali lagi. Kalau 5 pertama kamu bilang tadi Pak, oke 0 lagi, nggak boleh di pertama 1 2 3 4 5. Lalu ini berapa? Harusnya 5 atau 6. Kenapa 0 itu tidak kalian perhitungkan di urutan kedua? Karena di situ ada angka 0. Lima. Kenapa kita yang pertama tadi Pak, yang 5 yang nolnya nggak belum tadi bisa masuk, maka banyak angka yang dimungkinkan adalah 1, 2, 3, 4, 5 angka. Lalu setelah itu angka kedua berapa? Bisa kan yang 0 ini masuk? Bisa. Lalu kalau misalnya begini, angka pertama kita anggaplah angka 5 yang ini masuk. Lalu angka kedua kita anggap adalah 0 masuk yang 0 ini. Angka ketiga kita anggap masuk lagi si 0. Apakah ini benar dengan yang namanya boleh diulang itu? Iya. Berarti kemungkinan masuk angka itu adalah yang pertama adalah 5, lalu yang kedua adalah 6, yang ketiga adalah berapa? 5. Yakin?
Seperti apa Pak bilang tadi? Perhatikan sekali. Iya, 6. 6 lah mereka bisa masuk karena tidak selamanya 55 0. Bisa seperti yang Bapak contohkan ini. Angka pertama masuk adalah angka yang 5, masuk 5. Angka kedua masuk yang 0. 0. Lalu apakah bisa kembali angka 0 di posisi ketiga? Bisa. Karena apa katanya bisa boleh diulang. Maka possibility-nya adalah kemungkinannya adalah 5 dikali 6 dikali 6. Maka hasilnya berapa itu? 5 dikali 6? 30 dikali 6. Iya, 180 lah hasil. 6 kali 5 30 dikali 6 180 susunan. Oke. Lanjut. Soal terakhir. Berapa cara susunan bilangan di antara 2000 dan 6000 jika yang disusun dari angka-angka 0 sampai 7 tanpa pengulangan. Berarti kalau di antara 2000 dan 46 dan 6000 berarti berapa angka itu? 4. Oke? Berapa cara susunan bilangan di antara 2000 dan 6000? Berarti kalau di antara 2000 dan 6000, apa tanya sekarang? Angka yang dimaunya itu adalah angka yang lebih besar dari 2000 atau yang lebih kecil dari 2000? Lebih besar dari 2000. Oke? Tapi lebih kecil dari 6000. Berarti perhatikan, angka yang disediakan sama kita adalah 0 sampai 7, berarti ada 8 angka di sini. Tapi katanya di situ tanpa pengulangan, nggak boleh di antara susunan ini ada 2 angka yang sama. Tapi dibatasinya kita di atas dari 2000, tapi di bawah dari 6000. Oke, maka di atas 2000 berarti bisa nggak kalau misalnya 2001? Bisa? Berarti di atas 2000 itu kan? Di atas 2000. Oke, kalau kamu udah bilang di atas 2000 yang 2001, maka berapa banyak angka yang boleh masuk di urutan pertama? 5. Berapa? 5. Siapa aja itu? Si 2. 1 boleh masuk nggak? Tidak boleh. Tidak, karena apa dia? Karena dia di bawah 2000. Kalau misalnya angka 1 kamu masukkan di sini, berarti dia 1000. Berarti nggak boleh yang 1, ya kan? Nah, nggak boleh angka 1 di sini. Berapa banyak lagi yang boleh masuk? 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Berapa? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hanya boleh 4 angka di sini pertama. Ya kan? Setuju apa dewa? Setuju. Lalu angka kedua, berapa angka lagi yang boleh masuk? Berapa banyak angka lagi yang boleh masuk? Meniobukan meginohe bermiomi kepada kalian bilang tadi bahwa 2001 juga benar Pak, di atas 2000 itu. Dan nggak mungkin lebih besar dari 6000, masih benar. Jadi berapa angka yang masuk ke situ? 3. Yakin? Belum. Kalau tadi kalian bilang yang masuk pertama Pak, yang angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. 6. Berarti tadi tambah pengulangan ya. Berarti yang boleh masuk, bolehkah masuk angka 0? Boleh. 1 juga boleh kan? Boleh 2? Boleh 3 kan? Boleh. Berarti kalau misalnya angka yang pertama masuk tadi di urutan pertama adalah angka 2, oke, maka angka 2 di urutan kedua itu tidak boleh. Katanya kan tanpa pengulangan. Maka wajib kamu eliminasi 1 angka di situ. Maka berapa lagi yang boleh masuk di urutan kedua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa ini? 7. Iya kan? 7 lah yang boleh masuk. Kalau misalnya 2 udah masuk kian, 2 itu nggak boleh masuk lagi ke sini. Berarti sisanya berapa lagi? Ada 7 angka lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya? Boleh masuk 7? Oke. Berapa lagi? 6 ini? 5. Oke, kita kalikan. 6 dikali 5.
30 dikali 28. 28 dikali 30. Berarti 3 kali 8 24. 3 kali 2 6 ditambah 2 840 susun. Oke, 480.